Sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan yang dilakukan pada bulan yang sangat mulia dan penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Sholat tarawih menjadi salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selama hidupnya dan diteruskan oleh para sahabat dan umat Islam setelah kepergiannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan sholat tarawih dengan sholat sunnah yang khusus dilakukan pada malam-malam Ramadan. Dinamakan tarawih karena orang yang melakukannya beristirahat sejenak di antara dua kali salam atau istirahat setiap 4 rakaat. Hukum dan waktunya sholat tarawih tidak hanya sebatas amalia sunnah yang hanya dikhususkan untuk Rasulullah SAW, namun juga untuk umatnya. Rasulullah SAW juga menginginkan pahala luar biasa dari sholat tarawih bagi umatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat tarawih pada Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan yang dimaksud hadis di atas adalah sholat tarawih. Dengan hadis ini mayoritas ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Sholat tarawih memiliki waktu secara khusus, yaitu dilakukan secara berjamaah pada malam hari Ramadan setelah melaksanakan sholat isya dan sebelum melakukan sholat witir. Menurut pendapat yang lebih sahih sebagaimana dikutip Syekh Zuhaili, hukum berjamaah sholat tarawih adalah sunnah kifayah. Artinya jika semua jamaah masjid meninggalkan jamaah tarawih, maka semuanya mendapatkan dosa. Namun jika ada yang melakukannya, maka gugur dosa-dosa yang lain. Niat dan teknisnya sholat tarawih sebenarnya tidak punya perbedaan mencolok dengan sholat pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada lafal niat yang akan diucapkan dan jumlah batasan rakaatnya. Niatnya sendiri adalah usolli sunat tarawih raka'ataini mustaqbil qiblati imaman ketika ingin menjadi makmum, atau makmuman ketika berkehendak menjadi makmum lillahi ta'ala. Untuk rakaatnya sendiri mayoritas ulama mengatakan sebanyak 20 rakaat dengan 10 salaman. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalil yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama mengenai jumlah rakaat pada sholat tarawih adalah tindakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengumpulkan umat Islam untuk melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat secara berjamaah di masjid. Tindakan ini kemudian diikuti oleh para sahabat, sementara Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk selalu berpedoman pada sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin setelahnya, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidin sesudahku. Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami Juz 2 halaman 226. Melalui dalil di atas, ulama mazhab Syafi'i menyepakati bahwa jumlah rakaat sholat tarawih yang lebih utama adalah 20 rakaat. Mengenai teknisnya, ulama sepakat sholat tarawih dilakukan dengan 10 kali salam. Artinya setiap 2 rakaat sholat tarawih ditutup dengan salam, kemudian kembali melakukan 2 rakaat dan salam. Begitupun seterusnya sampai 20 rakaat. Dalam sholat tarawih disunahkan juga membaca doa istiftah, sholat pendek, tasyahud, dan lainnya. Begitupun dalam sholat lain. Hanya saja Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan yang dianjurkan bagi orang yang sholat tarawih adalah menghatamkan bacaan Quran selama Ramadan. Imam sholat tarawih membaca 1 juz dari 30 juz dalam setiap malam, dan dianjurkan untuk membacanya dengan indah dan jelas, serta hendaklah ia tidak memperpanjang bacaan lebih dari 1 juz yang merepotkan para makmum. Imam Nawawi Al-Adhkar Nawawi. Ada 3 poin penting yang dapat diambil dari penjelasan Imam Nawawi di atas tadi. Pertama, disunahkan membaca 1 juz dari 30 juz Al-Quran setelah surat Al-Fatihah bagi orang yang melakukan sholat tarawih. Kedua, meskipun sholat tarawih dilakukan dengan 20 rakaat dan dikemas dengan 10 salam, tetap dianjurkan bagi orang yang melakukannya untuk memperindah bacaan-bacaannya. Artinya membaca 1 juz Al-Quran bukan berarti mengharuskan pembacanya segera menyelesaikan bacaannya. Ia tetap dianjurkan untuk membaca dengan tartil dan memperindah bacaannya. Yang ketiga, menghindari bacaan surat yang melebihi 1 juz. Poin terakhir ini memberikan warning bahwa bacaan yang banyak dalam surat tarawih sangatlah tidak dianjurkan. Begitupun membaca Al-Quran sangat baik, namun jika dibaca terlalu panjang saat sholat tarawih maka sangat tidak dianjurkan. Keutamaan sholat tarawih tidak bisa diragukan lagi. Banyak hadis yang sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukannya.
Di antara keutamanya adalah yang pertama, diampuni semua dosa yang telah lalu. Keutamaan pertama ini sesuai dengan teks hadis yang telah disebutkan di atas, yang artinya barang siapa melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, mendapatkan pahala beribadah 1 malam penuh, seperti hadis Rasulullah SAW riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai, man qama ma'al imami hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Artinya barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka untuknya dicatat seperti ibadah semalam. Dua hadis di atas merupakan dalil yang sangat memotivasi umat Islam agar berusaha selalu tekun dan istiqomah melakukan sholat tarawih. Wallahu a'lam bishawab.